Saya Rofiatin Aziza sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis hasil evaluasi. Yang pertama, pengertian analisis hasil evaluasi. Analisis hasil evaluasi adalah data yang diperoleh dari lapangan hasil evaluasi berbentuk non-tes dan berbentuk tes. Lalu dikelola dengan menggunakan penentuan skor, sistem penilaian, dan menggunakan skala. Penilaian proses belajar di sini sifatnya secara berkesinambungan, di mana bertujuan untuk memantau proses belajar dan kemajuan proses belajar serta meningkatkan efektivitas proses belajar. Yang kedua yaitu tentang pedoman penilaian. Pedoman penilaian di sini ada 3, yaitu tentang kemampuan pengelolaan, relevansi, dan juga keaslian. Pedoman penilaian hasil belajar yang pertama tentang kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan di sini meliputi tentang kemampuan pendidik dalam memilih topik, mencari informasi, menentukan waktu pengelolaan, serta penulisan hasil laporan. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi adalah kesesuaian dengan mata pelajaran yang ditinjau, di mana meliputi tentang pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman selama proses belajar. Yang ketiga yaitu keaslian. Keaslian di sini yang dimaksud yaitu hasil dari karya yang dilakukan oleh siswa itu merupakan hasil nyata yang memang dilakukan oleh siswa tersebut dengan kontribusi guru pada petunjuk. Selanjutnya yaitu kegiatan pelaksanaan penilaian. Kegiatan pelaksanaan penilaian ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan tes, pengamatan, penguasaan, dan cara lain yang mungkin diperlukan. Yang kedua yaitu mengolah hasil penilaian. Mengolah hasil penilaian di sini bertujuan agar kita mengetahui kemampuan siswa dan kesulitan peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu mengembalikan pemeriksaan hasil penilaian kepada siswa dengan cara memberikan balikan atau komentar yang mendidik, memanfaatkan hasil penilaian agar peserta didik dapat melakukan perbaikan. NIM 2018-7047. Di sini saya akan membahas tentang memeriksa dan pengolahan hasil evaluasi. Dalam memeriksa dan pengolahan hasil evaluasi di sini, bagaimana cara memeriksa dan mengolah data? Untuk memeriksa dan mengolah data di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menghitung semua tindakan atau indikator yang dapat dilakukan oleh siswa. Maksud dari poin pertama, kayak rencana pembelajaran itu kan ada indikator. Di dalam indikator tersebut kan ada siswa menjelaskan persegi panjang, menjelaskan lingkaran, dan lain-lain sebagainya. Maksud dari poin pertama di sini, indikator apa saja yang sudah dapat dilakukan oleh siswa. Misalkan siswa itu dapat menjelaskan tentang persegi panjang itu. Untuk yang poin kedua yaitu menghitung jumlah tindakan maksimal yang kita harapkan. Dalam poin kedua di sini yaitu dihitung indikator apa saja yang paling banyak dilakukan oleh siswa. Begitu. Terus untuk yang poin ketiga yaitu menentukan presentase keberhasilan siswa dengan cara membagi jumlah tindakan yang dapat dilakukan siswa dengan jumlah tindakan maksimal yang diharapkan dikali 100%. Dalam memeriksa dan mengolah data di sini, dalam menentukan kategori dari suatu keterampilan menggunakan statistik sederhana yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan lain-lainnya. Kan sudah belajar ya, itu mean apa, median apa, dan rumus-rumusnya pasti sudah tahu ya. Kalau mean itu kan rata-rata, median itu data tengah, dan modus itu data yang paling banyak muncul. Tuh. Di sini saya sudah membuat tabel penilaian, membuat diagram lingkaran. Di sini indikatornya yaitu ada 6 ya. Yang pertama cara menyiapkan alat yang dipakai, dan itu udah.
Di sini hasil pengamatan dari seorang guru. Bagaimana cara menghitung dari tabel tersebut? Gini, bila Amir bernilai baik untuk 5 indikator, maka 5/6. 6 itu banyaknya indikator dikali 100%. Jadi hasilnya 83,3%. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang poin yang ketiga, pengertian dari skor, bobot, dan nilai. Nah, yang pertama yaitu pengertian skor. Di sini kami membahas skor, skor, dan skoran. Ketiganya memiliki makna yang berbeda. Skor sendiri merupakan hasil pekerjaan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka untuk setiap soal yang dijawab benar oleh siswa. Nah, skor adalah kegiatan memberi angka. Sedangkan skoran sendiri adalah suatu proses pemudahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Nah, di sini ada suatu hal yang penting dalam penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes, yaitu memberi nilai atau memberi skor. Di sini memberi nilai atau memberi skor dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian skor untuk tes uraian dan pemberian skor untuk tes objektif. Nah, pada tes uraian, setiap soal butir diberi skor dari 0 sampai 10 tergantung tingkat kebenaran jawaban. Sedangkan pada jenis tes objektif, butir tes hanya mempunyai 1 atau 0. Adapun rumus untuk perhitungan skor, skor sama dengan B dikurangi S per N min 1 dengan keterangan B jumlah jawaban benar dan S jumlah jawaban salah dan N banyaknya alternatif jawaban. Nah, akan tetapi cara yang paling sering digunakan di sekolah yaitu yang pertama untuk tes uraian, rumusnya yaitu jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali dengan 100%. Nah, untuk tes objektif, jumlah jawaban benar per jumlah butir soal dikali 100%. Di dalam pemberian skor tidak mempengaruhi skor peserta tes dalam tes objektif, karena skor tes objektif ditentukan oleh banyaknya butir yang dijawab benar dan skor yang diperoleh juga disebut dengan skor meta. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri di PPT yang telah kami buat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bobot. Bobot di sini merupakan bilangan yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa atau testi dalam menyelesaikan soal itu. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal dan acuan standar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf, mau kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Subhan, NIM T 2018-7076. Saya akan membahas tentang peta belajar. Poin 4, yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian dibagi dua, yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma adalah nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang berdasarkan pada tingkat penguasaan di dalam kelompok tersebut. Artinya pemberian nilai mengacu kepada nilai kelompok tersebut. Penilaian acuan norma yaitu dengan cara membandingkan nilai seseorang siswa dengan nilai kelompoknya. Sedangkan penilaian acuan patokan atau PAP yaitu penilaian yang mengacu kepada tujuan instruksional atau pengukuran tingkat penguasaan peserta didik terhadap perilaku yang terdapat dalam tujuan instruksional khusus tersebut. Penilaian acuan patokan mempunyai konsep peserta penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan mempunyai konsep belajar tuntas atau mastering learning. Berdasarkan pendekatan waktu, penskoran dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu skor klasik dan skor modern. Pengukuran klasik dengan skor klasik ada terkait antara kelompok butir soal dengan kelompok peserta didik yang menempuh uji tes.
yang menempuh uji tes dan mengisi kuesioner. Ciri-ciri atau karakteristik kelompok butir itu pada umumnya berupa kelompok butir ujian tes dan kuesioner yang sama ditempuh atau diisi oleh kelompok peserta didik yang berbeda. Sedangkan ciri butir yang dikenal dengan parameter butir pada skor kali terdiri atas taraf kesukaran, daya pembedaan butir, dan faktor tebak pada jawaban pilihan ganda. Sedangkan pengukuran modern dengan skor modern bertujuan untuk menghilangkan kelemahan pada skor klasik. Tujuan utamanya pengukuran modern adalah melepaskan letak terpisahnya antara butir ujian tes dengan peserta ujian tes. Contohnya itu misalnya banyak soal itu ada 20 soal. Nah, sedangkan siswa tersebut contoh misalnya banyaknya soal yang dikerjakan siswa ada 20 soal. Dan siswa menjawab nilai benar ada 12 soal dan yang salah ada 8 soal. Nah, maka skor atau angkanya itu 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Penilaian tahapan ini dikatakan menetapkan skor mentah. Skor mentah adalah angka yang menunjukkan beberapa soal yang dijawab benar oleh